سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنة فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwasanya dalam kesempatan ini kita masih diberikan beberapa karunia dan rahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa menikmati kehidupan yang indah, kehidupan yang nikmat yang kita rasakan, dan atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan senantiasa menambah daripada amaliah kita untuk selanjutnya yang selalu diiringi dan didampingi oleh Allah dalam langkah-langkah kita, yang sehingga apa aktivitas yang kita laksanakan selama ini senantiasa mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk acara yang kita laksanakan dalam siang hari ini yang intinya adalah ijab kabul. Semoga dalam acara tersebut senantiasa membawa manfaat, berkah, dan senantiasa mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kedua mempelai senantiasa bisa mawaddah, sakinah, warahmah sampai akhir hayatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga ditetapkan kepadanya beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa taat dan patuh atas semua ajarannya sampai ke nanti di yaumul qiyamah. Semoga umatnya yang senantiasa mencintainya dan senantiasa mentaati atas segala ajarannya kelak nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat daripada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga di dalamnya termasuk kita sekalian. Amin Allahumma amin. Selanjutnya khusus saya sampaikan kepada ketua mempelai dan umumnya kepada saya pribadi, dalam hal ini sebagaimana tadi Bapak Kepala Desa pun saya ikut, bahwasanya kalaupun ini tidak merupakan suatu amatan yang harus dilaksanakan, maka tidak akan mungkin saya akan bisa melaksanakan kegiatan ini atau tugas ini. Akan tetapi karena ini menjadi sebuah amanah, maka apapun adanya akan saya terima dan saya laksanakan. Mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat, khususnya mempelai kedua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun saya ini tertunjuk sebagai penasihat daripada kedua mempelai itu sebetulnya belum layak, tapi kembali sebagai pelaksana amanah itu tadi, maka apapun adanya akan saya sampaikan. Terus terang bahwasanya kehidupan berkeluarga itu banyak masalah, itu sudah pasti. Kita tidak akan bisa dikembali lagi sebagaimana Pak Desa disampaikan. Jadi yang penting bagaimana yang perempuan solehah, yang laki-laki soleh. Jadi yang disebut solehah jangan perempuan saja, tapi laki-lakinya pun harus disebut sebagai laki-laki yang soleh. Dengan adanya laki-laki soleh dan perempuan yang solehah, maka kehidupan akan menjadi seimbang. Kalau yang perempuannya dituntut untuk solehah saja, sementara laki-lakinya tidak soleh, maka itu akan terjadi sebuah keadaan yang tidak seimbang. Pun pula sebaliknya, kalau yang laki-lakinya sudah berusaha menjadi orang yang soleh, tapi yang perempuannya tidak menjadi orang yang solehah, maka tidak seimbang pula. Dan ketidakseimbangan inilah akan menjadi bibit-bibit kehancuran
yang mana pada dasarnya dalam acara pelaksanaan pernikahan itu sudah banyak didoakan dari Pak KUA, dari Pak Ustadz, dari semua penceramah menyampaikan didoakan agar senantiasa hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah, fid-dini, wa dunya, wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Khususnya kepada ketua mempelai, bahwasanya apakah tujuan orang berumah tangga dan menikah itu? Kalau menurut hadis Nabi disampaikan nikah sunnati. Nikah itu hanya sunnah Rasul. Sunnah. Kalau dalam Islam ada hukum itu 5. Wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh. Nah ini termasuk sunnah Rasul. Yang disebut sunnah Rasul ya sunnah dalam hukum Islam itu tadi. Artinya dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan pun boleh. Dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapat apa-apa. Artinya tidak menikah pun tidak apa-apa, tapi menikah mendapat pahala. Mendapat pahala pun ini masih dalam tingkatan belum sampai pada wajib. Kalau sunatullah itu sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipungkiri lagi. Akan tetapi kalau sunnah daripada Rasul, maka niscaya hanya sebuah upaya yang bisa kita laksanakan demi untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia akhirat, atau mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun sunnah kembali, kiranya kalau saya bertanya pada diri saya sendiri, orang tidak menikah itu kayaknya tidak mungkin. Kalau kita lihat sunnahnya, sunnahnya itu ibarat kita memakai wangi-wangian. Kalau kita mau sholat memakai wangi-wangian, itu namanya hukumnya sunnah. Kalau kita mau makan pakai tangan kanan, itu hukumnya sunnah. Jadi sama kelasnya dengan orang menikah, hukumnya sunnah seperti itu. Tapi kalau tidak menikah, rasa-rasanya ini bagi saya tidak mungkin. Manusia yang normal pasti semua itu menginginkan nikah, pasti. Kalau tidak, ya jadinya LGBT. Masya Allah kalau sudah LGBT, menyimpan boneka di rumah. Nah, sekarang sudah trennya seperti itu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi akan tetapi sekalipun itu sunnah, maka lanjut daripada hadis oleh Rasul disampaikan, famar raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka, tidak senang dengan sunnahku, khususnya nikah ini, maka falaysa minni, tidak termasuk daripada golonganku. Artinya secara tidak langsung, siapa orangnya baik laki-laki maupun perempuan tidak menikah, maka secara tidak langsung tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, pengantin kedua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jelas bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam sejarah kehidupan. Makanya dalam hadis sering disampaikan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk daripada ayat-ayat Allah, ketentuan Allah, kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah senantiasa niscaya menciptakan daripada kalian semua masing-masing saling jodoh berjodoh. Agar apa maksudnya? Litas kunu ilaiha, agar mereka mendapatkan ketenangan. Ya, terus terang, ini kembali kepada diri saya sendiri. Saya hidup sebelum menikah itu banyak waktu-waktu yang saya lalui, sampai kemudian melewati daripada usia nikah umumnya rata-rata manusia. Saya ini lebih daripada manusia
yang tidak umum seperti manusia. Nah, pada saat itu saya tidak merasa, artinya tidak merasa bagaimanakah orang menikah itu, bagaimanakah orang berumah tangga itu, saya tidak bisa membayangkan. Enak saja, berjalan saja seperti biasa kehidupan sebelum menikah. Akan tetapi pada saatnya pun pula saya menikah. Setelah menikah, saya baru kaget dan sadar, oh ternyata kehidupan saya selama ini masih belum ada artinya. Kosong, tidak ada artinya apa-apa. Setelah kemudian menikah, Masya Allah, nikmatnya orang berumah tangga. Subhanallah, Masya Allah, tidak bisa dibayangkan. Ternyata terkesan itu ada sesuatu yang hilang selama ini. Kok seandainya pada saat itu saya tidak menikah sama sekali, itu berarti kerugian besar dalam hidup saya. Masya Allah, ini nyata, fakta. Jadi betapa lintas kuno, ya, kata Al-Quran lintas kuno agar kehidupan mereka itu menjadi tenang. Dan itu nyata. Ketika kita dalam keadaan yang masih bujang, masih bebas, hanya mencari saja tidak ketemu. Nah setelah ketemu, jadi lintas kuno, betul itu. Lintas kuno ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Yang pertama agar menjadi tenang, ya. Jadi berjodoh-jodoh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Berjodoh-jodoh ada siang ada malam. Kalaupun hari itu siang terus, panas terus, gelisah. Akan tetapi tidak lama siang itu terlewatkan, datanglah malam, nikmat datang. Jadi kita bisa istirahat, dingin, bisa tidur nyenyak, bermimpi indah. Nanti fajar datang menyingsing terang hari, kita mulai semangat lagi untuk bekerja. Setelah semalaman kita beristirahat, hilanglah semua kecapean. Jadi kita aktif lagi di siang hari, bekerja keras, semangat lagi. Nanti datang malam lagi. Kok seandainya hari itu malam terus, maka niscaya tidak ada kehidupan dalam apa istilahnya beraktivitas sehari-hari. Artinya rasanya tetap gelisah. Dengan adanya siang dan malam, kehidupan jadi indah. Pun pula dengan adanya laki-laki dan perempuan, ketika mereka dijodohkan dan dipersatukan, maka datanglah itu keindahan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Dan Allah senantiasa memberikan suatu perjodohan ini agar dalam kehidupan mereka menjadi suatu hubungan yang rukun, yang indah. Itu tujuan Allah, ya. Agar satu sama lain yang jelas-jelas selama ini diharap-harap, diangan-angan, diimpi-impi, setelah ketemu, ya, agar itu menjadi baik dan rukun. Warahmah, dan agar timbul kasih sayang, setelah mereka mendendam rasa rindu, rasa cinta, rasa kangen, rasa ingin ketemu, pas waktu belum bertemu, belum berijab kabul, rasanya membayang-bayang. Akan tetapi setelah ketemu, menikah dalam satu ranjang, dalam satu piring, dalam satu bantal, dalam satu tikar, maka niscaya itu diharapkan datanglah kasih sayang. Nah, disinilah isyarah Allah dalam surat dan ayatnya yang terurai dalam Al-Quran. Akan tetapi banyak seandainya dan banyak yang terjadi ketika mereka bertemu, justru mereka itu mengharap untuk berpisah. Ternyata mereka hanya segini saja. Ternyata mereka hanya seperti ini saja. Banyak masalah. Ya, yang saya maunya hitam, yang situ maunya putih, yang saya maunya kuning, yang sana maunya merah. Apalagi kalau sudah buka HP, tambah lagi buka film, tambah lagi buka TV, banyak pandangan-pandangan yang beraneka ragam. Ternyata istriku tidak seperti yang di HP ku. Ternyata suamiku tidak seperti yang
ada di TV-TV itu. Rasanya hanya begini saja. Selama ini saya kangen-kangenan percuma. Banyak terjadi yang seperti itu. Akan tetapi dalam acara ini, dalam kesempatan ini, banyak doa-doa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan untuk mendoakan keabadian dalam sebuah makhluk kehidupan kedua pengantin. Mudah-mudahan ini saya terwujud adanya sehingga sampai pada kelak nanti kakek nenek dan sampai dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Kedua mempelai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain yang disebut dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama auladukum wa azwajukum fitnah. Akan tetapi di belakang disambung wa annallaha indahu ajrun azim. Innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, itu adalah fitnah. Fitnah dalam kondisi yang nyata pun pula fitnah yang menjadi sebab dari segala fitnah. Ini sudah pasti dan nyata. Harta dan anak-anak pada dasarnya adalah fitnah. Banyak orang mencari harta, kemudian timbul fitnah. Pun pula banyak orang mendapatkan harta, jadinya juga fitnah. Amwalukum wa auladukum, pun pula anak-anak. Kita mempunyai anak pun fitnah. Kita tidak punya anak, ingin punya anak, jadinya fitnah. Amwalukum wa auladukum, pada dasarnya kedua-keduanya adalah fitnah. Kemudian ada ayat lagi, auladukum wa azwajukum, anak-anakmu dan istri-istrimu adalah fitnah. Kenapa jadi fitnah hartanya? Ya, kita tahu sendiri, mencari harta kadang susahnya begini begitu, jadinya fitnah. Pun pula kalau sudah dapat harta jadi fitnah. Pun pula anak-anak, anak yang kita rindukan, kapan lahirnya kita timang-timang, kita kandung dalam kandungan 9 bulan 10 hari. Lamanya kita rindukan lahirnya, setelah lahir ternyata begini dan begitu, tidak sama bapaknya, tidak sama mamanya. Kadang kalau masih belum bisa apa-apa, kita sayang-sayang, setelah anak itu bisa main sendiri, kita marah-marahin. Pun pula istri, pun pula suami. Ketika kita belum mendapatkan suami atau belum mendapatkan istri, rasanya rindu sekali. Sejak usia, kalau anak sekarang dari 9 tahun sampai 9 tahun perempuan ataupun laki-laki 9 tahun, sudah tahu, sudah bisa membedakan mana itu wanita yang cantik, manapun itu pria yang ganteng. Anak usia 12 tahun, 9 tahun sekarang itu sudah bisa, sudah pintar-pintar. Jadi istilahnya dari usia 12 tahun dan usia 9 tahun mereka sudah merindukan bagaimana indahnya laki-laki maupun perempuan. Masya Allah, ini suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dirindukan sejak 12 tahun dan 9 tahun sampai pada akhirnya yang ditentukan oleh negara umur 25 tahun maupun 22 tahun baru ketemu. Betapa senangnya. Akan tetapi ketika itu terjadi semuanya, maka fitnah yang ada. Coba kita bayangkan, sia-sia kita menunggu dan menanti pada saat itu. Nah, inilah perlunya agama. Bagaimana Allah menciptakan suatu ayat agar mereka dipersatukan untuk menjadi tenang, agar menjadi rukun, pun pula agar menjadi rahmah, timbul kasih dan sayang. Maka dibalik daripada fitnah tersebut, wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya dibalik daripada fitnah tersebut ada pahala yang agung dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu sudah pasti pahala yang dijanjikan oleh Allah nantinya akan berimbas kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Ketika itu timbul fitnah dan fitnah, maka bagaimana kedua mempelai itu bisa mengatasi dan melewati betapa dahsyatnya itu gelombang dalam samudra maliki rumah tangga yang dialaminya dalam kehidupan itu bisa diatasi bersama-sama dalam kondisi, dalam suasana yang tetap mawaddah, sakinah, warahmah. Ya, kalau lihat HP itu gantengnya, masih ganteng suamiku, itu cantiknya di HP itu, masih cantik istriku. Kok seandainya kita bisa masing-masing soleh dan solehah, maka pasti Allah menjanjikan ka'annallaha indahu ajrun azim. Tidak usah kita terpengaruh dari berbagai macam fitnah yang ditimbulkan, karena itu memang sudah disampaikan oleh Allah pasti ada. Dan itulah beratnya mengarungi samudra kehidupan. Kenapa dikatakan samudra? Betapa bahaya, yang paling bahaya adalah di tengah-tengah samudra. Pernikahan ini berarti kita sengaja masuk ke dalam samudra. Kalau kita sudah di tengah-tengah samudra sementara kita tidak punya kendali, coba bayangkan. Nah, setelah kita bisa selamat daripada ganasnya ombak samudra tersebut, maka niscaya wa anallaha indahu ajrun alim. Surgalah jaminan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Maka